Pak ayamnya gini ya? Iya, gini ya? Iya gitu. Ini belum tahu dia. Sekarang dibuka ini. Ternyata sedagap itu sedap karena diungkep. Betul. Nah, kalau saya ngungkepnya Pak, waktunya 6 jam. 6 jam, berarti jam Ya, empuk. bumbu masuk, Iya. empuk. Makanya tagline saya enak, empuk, gedasat. Keren. Nah, ini. 6 jam ternyata. Berarti prosesnya panjang. Ya, harus menghargai prosesnya ini ternyata. Ini yang membuat jadi empuk gitu ya, Pak Dodi ya. Empuk dan bumbu meresap. Bumbunya meresap. Tulang-tulangnya. Ya, misteri guys ini tentang ayam sedagap itu bentuknya seperti apakah benar-benar sedagap? Apa sedagap ya? Kita begitu sedagap juga ya. Biar teman-teman penasaran, silakan Pak Dodi bisa dibuka ya kayak apa? Iya, Silakan. ini. Ya. Harga normal itu kan 70.000-80.000 ini. Betul. Tapi kalau dari kami karena untuk silaturahim kita subsidi 60.000 saja bayarnya. Disubsidi untuk silaturahmi dengan harga yang luar biasa. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam podcast Anugerah Podcast channel ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini juga salah satu customer Anugerah Prima Motor. Podcast ini terselenggara memang bagaimana agar para pelanggan Anugerah Prima Motor memiliki sebuah cerita historis yang luar biasa yang tentunya akan bisa menjadi inspirasi buat para pemirsa channel Anugerah Podcast. Ya. Nah, bagi Anda kalau Anda sebagai seorang salah satu pelanggan Anugerah Prima Motor, ya silahkan bisa menghubungi tim kreatif ya di Anugerah Prima Motor untuk bisa kita jadwalkan. Anda bisa kita hadirkan di sini menjadi kolaborasi podcast dengan Anugerah Podcast. Pada pagi hari ini kita akan kedatangan tamu, ya, orang yang sangat luar biasa, memiliki bisnis kuliner. Wah, ternyata sepak terbangnya beliau dulunya sebagai seorang guru ya. Guru teladan ternyata, guru teladan matematika ya. Nah, kita hadirkan beliau di acara podcast Anugerah ini. Semoga dengan cerita beliau ini bisa memberikan inspirasi pada para audien Anugerah Podcast. Baik, saya perkenalkan beliau adalah bernama Bapak Dodi, ya, pemilik dari owner ayam sedagap yang berlokasi di Majegan Tulung. Selamat pagi Pak Dodi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat Pak Dodi? Alhamdulillah, luar biasa. Baik Pak Dodi, mungkin bisa dikenalkan siapa sih sebenarnya panjenengan? Iya. Dan lika-liku memulai bisnis kuliner. Kenapa? Kalau tadi saya menyampaikan beliau ini seorang guru teladan matematika. Kok bahasa kepala hijau ada dunia kuliner. Dan ini kan jadi tanda tanya. Mungkin bisa perkenalan Pak Dodi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Anton yang sudah memberikan kesempatannya. Jadi menarik, guru teladan. Bahkan tingkat nasional. Tingkat nasional, keren. Nama saya Dodi Haryadi lengkapnya. Dodi Haryadi, baik. Dulu pernah jadi guru teladan. Kami jiwa guru masih ada sampai sekarang. Ya. Terus sekarang menekuni ke dunia kuliner ya. Kuliner. Karena ceritanya panjang, ceritakan nanti 2 hari ya. Kita siap dengarkan. Jadi waktu itu setelah selesai pentok ya atau karir guru sampai tingkat nasional, saya merasakan ada sesuatu yang kurang. Bisa jadi dalam tanda petik kurang bersyukur saja. Akhirnya pengen cari suasana yang berbeda gitu. Akhirnya ketemu itu kuliner ya. Kita rintis tahun 2012. 2012 wadah. Berarti sudah 20 berapa nih Pak? Sudah 24 ya, saya 13 tahun. 13 tahun. Cuma berbeda. Ya, waktu itu berbeda produknya saja. Berbeda produk, kemudian ganti lagi gitu lah, mulai 2012, 2017 itu kondisi bahasanya grafiknya terus kali di bawah 0 ya. Bangkit lagi 2018, 2019, 20 itu bangkit lagi. Nah, akhirnya muncullah ini yang namanya tadi sebutkan
produknya ayam sedakep Ayam majikan. sedakep. Nah, Oke. maka ini juga ini lebih baru lagi sebenarnya. Yang agak lama sedikit namanya wedangan poci majikan. Jadi saya itu punya 2 produk, Pak. Oke. Di yang pertama wedangan poci majikan, yang kedua ayam sedakep majikan. Mungkin baik, itu. baik, siap. Kenalannya. Nah, kalau yang menginspirasi apa Pak? Kira-kira memulai usaha oleh-oleh kuliner khas berupa ayam utuh ungkep ini, Iya, iya. apa yang menginspirasi? Betul. Jadi saya pengen oleh-oleh itu. Oleh-oleh itu kan sesuatu yang menyenangkan. Kita itu pengennya silaturahim. Oke. Itu yang saya bangun. Ya. Silaturahim, kemudian kalau berkunjung kemanapun itu kan bawa oleh-oleh. Oh ya. Nah, oleh-oleh kan dibawa. Walaupun nggak seberapa gitu. Ya. Nah, ini yang saya akan kembangkan. Oke. Dan kebanyakan itu orang kan kesulitan apa ya, misalnya produk apa yang harus dibawa ya gitu. Atau bahkan dia nggak sempat silaturahim gara-gara nggak ada produk yang dibawa. Makanya iyalah, ini ada bingkisan yang menarik yang sekiranya kalau teks saya kan enak untuk gedasat. Nanti kalau dibawa gedasat daripada produk yang lain. Keren. Makanya itulah, bawalah ini. Nah, setelah itu silaturahim lah gitu. Ya. Berkunjunglah, sambung saudara, itulah dengan seperti itu. Berarti sebagai alat penyambung ya Pak ya. Oleh-oleh sebagai penyambung silaturahmi. Nah, ini kan secara nama Pak Dodi, secara nama kok rada aneh kan. Mosok ayam sedakep itu. Nah, sedakep nek wong Jawa kan ngene. Nah, kira-kira apa ayam ya sedakep ngono, Pak? Bisa cerita, Pak? Betul. Namanya kok bisa jadi ayam sedakep itu? Saya itu memulainya dengan istilah sedakep itu ternyata juga ini tak disangka ketemu kata-kata itu. Mencari inspirasi dulu atau gimana ini? Kan Wangsit. Saya bikin ingkung gitu kan. Ya. Karena ayam sedakep itu bentuknya utuh. Ya. Bentuknya utuh. Kemudian dilipat sayapnya gitu kan, ke belakang ke depan. Kemudian kakinya juga dilipat itu kan. Itu ingkung seperti itulah. Bisa kita bayangkan ingkungnya. Karena utuh kemudian masak kita diungkep gitu. Masanya diungkep. Lah, kalau dikasih nama ingkung sudah biasa. Iya, gitu. betul. Kalau dikasih nama ayam ungkep juga udah ada warung ayam ungkep. Apa ya? Akhirnya ada ini. Begitu dicicip kok sedap ya. Baunya ada baunya enak ya. Oh enak aja. Akhirnya ketemu sedakep itu gara-gara itu. Berarti singkatan dari kata-kata ya, dari kata-kata orang ngomong sedap ini apa? Akhirnya kan sedakep itu kepanjangnya sedap karena diungkep. Wah. Keren filosofinya. Sedap karena diungkep. Betul itu. Bahkan mindset orang pertama ya. Sedakep melihatnya gitu. Pak ayamnya gini ya? Iya. Gini ya? Iya gitu. Dia belum tahu dia. Sekarang dibuka ini. Ternyata sedakep itu sedap karena diungkep. Betul. Nah, kalau boleh tahu Pak, kan sebenarnya kalau diungkep ya memang beberapa orang sudah paham ya, tapi mungkin bisa dijelaskan perbedaannya apa sih antara digoreng dengan diungkep itu sebenarnya apa? Diungkep sama digoreng itu tindak lanjutnya sebenarnya. Diungkep itu kan proses masaknya. Ya, proses masak dari mentah jadi matang. Ada yang diungkep, ada yang dikukus, ada yang dipanggang. Oke. Nah, setelah ini kan bisa jadi digoreng lagi. Nah, saya kan setelah saya ungkep itu, bahkan ini istimewa. Saya ngungkepnya waktunya 6 jam. 6 jam, berarti jam empuk. Bumbu masuk, empuk. Makanya tagline saya enak, empuk, gedasat. Keren. Nah, ini, selama 6 jam kemudian baru digoreng. Jadi goreng itu setelah diungkep. Setelah diungkep ya. Bukan itu ungkep doang ya, tetapi setelah diungkep digoreng. Cuma ada juga customer yang minta tidak digoreng, cukup ungkepan saja. Jadi kayak kayak kita mengukus gitu ya. Kalau kukusan di atas air, kalau diungkep pakai air. Bahkan ada karena bisa jadi konsumen saya mengurangi minyak, jadi cukup aja Pak, diungkep aja. Ya, berarti cocok buat orang-orang yang benar pengen mengurangi minyak atau lemak gitu. Ya, betul, setuju. 6 jam ternyata. Berarti prosesnya panjang. Ya, harus menghargai prosesnya ini ternyata. Ini yang membuat jadi empuk gitu ya Pak Dodi ya. Empuk dan bumbu meresap. Bumbunya meresap. Tulang-tulangnya. Oke, baik. Nah, apa yang membedakan ayam sedakep ini dari produk sejenis di pasaran? Baik rasanya mungkin, atau kepraktisannya, atau keawetannya, atau kemasan. Kira-kira apa, Pak Dodi?
Kalau kita lihat banyak sebenarnya, kalau saya baca di Klaten itu banyak kompetitor juga ya, Ya, betul. Di rumah makan yang besar juga Ya. ada, bahkan di warung yang kecil pun juga ada. Ya. Cuma yang membedakan dia nggak punya branding, saya punya branding, itu satu ya. Dia nggak punya branding. Bahkan kemasannya juga begitu, jadi lebih bagus itu, cuman nggak punya branding. Nah, dia hanya menyebutkan ingkung saja, ingkung. Tapi saya tidak menyebutkan ingkungnya, cuma punya branding sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau saya ada sih apa ya namanya kompetitor ya yang di daerah Kalasan itu juga ada, itu juga lama juga ingkungnya. Bisa jadi hampir sama. Saya jelaskan kalau tempat saya itu 6 jam itu, misalnya bisa lebih. Karena masnya pakai kayu bakar. Oh, kayu bakar. Itu yang lain, cuma kalau saya pakai teknologi yang baru, pakai kompor biasa. Nah, itu yang bedakan itu. Kemudian ini juga masalah bumbu. Jadi kita juga membandingkan yang pernah saya incipi juga kan, karena saya juga beli tempat yang lain kita incipi juga gitu kan. Ya bisa jadi bumbu yang berbeda. Karena tidak mungkin dia akan ngasih tahu bumbu ke saya kan, tidak mungkin. Betul. Akhirnya saya juga punya inovasi bumbu sendiri yang sekiranya bisa membedakan dengan yang lain. Sehingga kita punya ciri khas kita itu enak, empuk, gedasat. Gedasat artinya gimana itu? Gedasat itu bahasa Jawa ya. Mungkin barangkali nggak ada yang tahu ya kalau orang yang di luar Jawa Tengah ya. Gedasat itu apa ya? Dimakan habis tanpa tersisa, itu gedasat ya, itu menyisakan gitu. Bahkan mungkin kalau yang lebih suka yang tulang-tulang luarnya kemakan gitu. Oh, sampai tulang-tulangnya habis ya. Gedasat gitu. Gedasat, saking nggak ada yang mubadir rasanya. Oh, tidak ada yang mubadir. Wah, ini bagus nih. Saking enaknya, sampai ayamnya tulang-tulangnya habis. Karena saking empuknya ini. Karena diungkep cukup lama ya, 6 jam teman-teman. Wah, ini keren banget nih, sampai 6 jam. Nah, dalam sebuah bisnis tentunya Pak Dodi juga paham nih target marketnya siapa tuh sebenarnya ayam ini itu sebenarnya. Kira-kira siapa? Ya, yang jelas semua orang tua yang pengen silaturahim sebenarnya. Tegasnya seperti itu. Karena saya pengennya gitu. Saya ingin ayam saya itu dipakai untuk orang menyambung silaturahim. Nah, itu sebenarnya apa ya? Jadi nilai lebihnya begitu. Kemudian siapa saja, kebanyakan tempat saya orang ibu-ibu yang membeli tempat saya buat silaturahim, kunjungan kebanyakan tetangga saat ini. Kalau data yang masuk ke saya tetangga. Kalau yang anak muda biasanya saya muda keluarga muda. Keluarga muda. Baru punya anak 1 atau 2 itu biasanya buat makan di rumah. Makan di rumah. Kan seperti itu. Untuk radius area biasanya para pembelinya itu? Area saya yang selama ini membeli sampai jauh. Bahkan yang Cepogo, Boyolali pernah itu kita sampai ke sana. Kartosuro pernah juga. Kalau ke barat sampai ke Prambanan. Ke timur sampai Wedi. Ternyata Melan sampai jauh juga. Betul, ya. Area Klaten ya. Dan itu dikirim atau gimana? Kita kirim. Kita kirim. Nah. Ini jadi nilai plus ini. Betul. Jadi tinggal menghubungi besok diantar ataupun sesuai dengan waktunya. Sesuai waktunya. Karena ini ungkepnya lama ini, 6 jam ini, 6 jam. Jadi butuh waktu. Oke, baik Pak Dodi. Kira-kira tantangan terbesar saat ini ya, mengubah makanan siap saji seperti ayam ungkep menjadi produk oleh-oleh tahan lama, kira-kira itu tantangannya terbesar apa sebenarnya dalam prosesnya? Kita gini, kita ada 2 ya, produk. Yang pertama produk saya ada oleh-oleh sendiri, ayam siap saji sendiri. Saya punya ada dua produk ya. Untuk yang utuh itu oleh-oleh, kita siapkan. Tantangannya tadi, ya intinya kita jadikan tantangan. Kalau ngirim jauh tantangan gitu aja. Kemudian ayam siap sajinya ada di menu saya, di warung saya. Di warung. Iya, ada namanya wedangan poci majegan. Itu ada menu spesialnya juga ini. Jadi siap sajinya itu ayam dipotong ya, dipotong itu. Kemudian ayam utuhnya dipakai untuk menu
bancaan keluarga. Oh, berarti bagi yang penasaran boleh datang ke warung Poci tadi ya? Iya, betul. Majegan ya. Jadi ada porsi kecil. Ada porsi kecil. Jadi siap sajinya siap seperti saji. itu. Oh ya, ini cocok nih buat teman-teman kalau masih ragu ya tentang rasa, bisa datang nih warung Poci Majegan. Nanti pesennya ayam ungkep tadi. Betul. Ya, kalau cocok berarti harus bawa yang utuh ini Pak Dodi kan begitu. Apalagi Pak tantangannya Pak? Kemudian yang kedua itu kita ini mengenalkan, karena kita produk baru ya. Punya produk baru yang punya branding. Kalau hanya ingkum kan biasa. Ya. Kita mengenalkan biasanya ke semua lah, semua kalayak. Tantangannya seperti itu. Kemudian karena baru ya butuh, berarti perjuangan yang keras menggunakan pasang banner lah, kemudian masuk di Facebook Ad lah, Facebook Ad lah, kemudian di sosial media, bahkan di kantor-kantor kadang kita bawa brosur, kita bawa brosur, kemudian tantangannya di Paido juga ya, kayak gini, brosur itu orang ayam ya, itulah tantangan gue. Tapi jadi menarik ya, tantangan itu bukan jadi sebuah penghambat gitu ya, tapi jadi memotivasi kita. Jadi buah hiburan lah gitu. Ya. Mungkin besok bawa brosur sambil bawa sedikit potongan-potongan. Betul, saya pernah ke ide seperti itu. Jadi beberapa waktu saya ke mall itu yang ada produk baru, ada salesnya itu juga bawa minuman ke sini, suruh nyoba. Apakah seperti ini saya pernah? Berarti ada orang yang sebenarnya mengingatkan kita, memberitahukan agar saya punya ide seperti itu. Kok cuman brosur doang ya, terus icip-icipnya mana? Paling enggak membuktikan apa yang jenengan janjikan kan gitu. Kalau memang benar empuk, seberapa empuk tuh sebenarnya, sehingga orang itu punya kesempatan ngicipin dulu, wah iya empuk, order mas, gitu loh. Biasanya seperti itu. Betul. Ada lagi nggak Pak tantangannya lagi tuh selain strategi marketing tadi? Iya, tantangan kedua ini di marketing sebenarnya. Saya tuh punya beberapa marketing, punya tim marketing, kemudian resign gitu ya, nggak cocok gitu ya, itu sebenarnya tantangan gitu. Nah dalam dunia kuliner Pak Dodi, itu biasanya memang hubungannya dan kualitas rasa, betul nggak? Jadi orang itu loyal dengan kita, produk kuliner itu tantangan kita adalah di rasa. Nah kira-kira bagaimana Pak Dodi dan tim memastikan kualitas dan rasa tetap terjaga hingga produk di tangan pembeli, apalagi ketika ini dikirim ke luar kota. Iya. Kira-kira bagaimana sih? Iya. Gini, kalau untuk rasa yang jelas kami sudah berusaha untuk memberikan standarisasi. Standarnya. Jadi bumbu itu sudah saya kemas setiap masak, jadi setiap sekali produksi. Itu sudah saya kemasi, sudah saya ukur timbangannya, gram-gramnya sudah. Kemudian kita kemas, tinggal produksi. Kemudian untuk pengiriman yang di luar kota, gitu. Cuma kalau luar kota yang masih deket sini, cuma di Solo itu kan kita kirim langsung. Kalau yang kemarin pernah ke Bogor itu, kayaknya kirim bentuknya frozen. Iya. Melayani nih berarti bentuk frozen. Iya, kita frozen. Kita bikin kemasan frozen, kemudian waktu itu saya tanya juga, gimana? Enggak berubah gitu, enggak berubah rasanya karena sangat rapat ya, kemasannya rapat, kemudian masih beku waktu itu kan dia bawanya. Ini dalam perjalanan agak mencari sampai di sana langsung dimasak. Kalau masaknya 2-3 hari baru terasa. Begitu kita tanyakan bagaimana, aman Pak, nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Jadi kita sudah nggak masalah sih kalau untuk rasa, insya Allah sudah sama terus. Nah, sudah. Termasuk juga kompor yang kita pakai itu sudah nggak ganti. Jadi kompor untuk produksi itu sama. Kemudian mungkin apinya juga pengaruh, itu sebagai pengaruh. Terukur waktunya juga sudah kita siapkan. Jadi SOP untuk masak itu sudah lengkap, antara bumbunya, kemudian waktu sama apinya itu sudah standar ya. Artinya untuk menjaga berarti itu yang menjadi SOP ya, dipegang ya, sehingga secara rasa bisa standar terus sama, nggak berubah-ubah. Ini yang ditakutkan soalnya. Ketika rasanya kemarin enak, kok sekarang turun, besok keasinan, besok kemanisan, itu berarti kan nggak standar, nggak stabil. Gitu. Nah, ini menjadi ketakutan para customer, kok berubah-ubah, jangan-jangan kokinya berubah kan gitu. Ini harus dijaga. Wah keren nih Pak Dodi ya, bisa menjaga cita rasanya ternyata sudah ada standarnya. Ya. Nah,
dalam strategi branding, Pak. Jadi ya, karena ini hubungannya dengan marketing juga ya. Apa ada strategi branding khusus agar masyarakat mengenal ayam ungkep sedakep sebagai oleh-oleh wajib dari daerah Bapak? Apa nih strateginya? Nah, saya pernah bikin brosur itu. Oh, brosur. Jadi mungkin saya bicara branding dulu. Ya. Branding dulu itu, branding itu kan haknya pelanggan. Betul. Haknya pelanggan. Jadi pelanggan itu mau apa itu yang melekat di benak pelanggan itu branding saya. Ya. Jadi saya tanya yang sudah pernah mencicipi, kok bisa seperti ini pada dia? Kok empuk ya gitu. Okay. Bahkan ini tokoh masyarakat ini. Ya, ada yang di Tulung sana, cuma bukan di desa saya, di desa yang lain. Saya tanya, pesen lagi, saya tanya lagi gimana, masih apa? Gitu. Kok bisa Pak ya? Kok bisa empuk ya gitu. Nah, akhirnya saya muncul itu, empuk itu tak pakai, empuk tak pakai. Kemudian ada lagi customer yang ceritakan itu. Pesannya 1 atau 2 dipakai buat makan bersama itu. Ya. Nah, kenapa sih? Wah, cukup Pak gitu. Kurang gitu. Kurang. Berarti kedasat gitu kan. Nah, pokoknya itu. Saya enak empuk kedasat. Kedasat. Ya, itu yang melekat, pokoknya melekat sama sebenarnya enak empuk kedasat itu ya ayam sedakep gitu. Itu yang saya bangun. Ya. Kemudian bagaimana dia jika membawa oleh-oleh tadi, saya pakai brosur. Di brosur saya bunyinya enak untuk kedasat. Cuma kalau di kardus belum ada karena ini cetakan lama. Ini baru muncul karena saya akan menggali branding itu yang melekat di benak mereka. Di benak customer yang beli yang sudah ngicipin ya. Bukan kita yang bangun kita paksakan kan enggak. Kita bangun kita paksa enggak. Ini nggak bisa gitu. Begitu muncul kalau bahkan masuk, oh kono larang, oh berarti brandingnya larang kan gitu. Oh kono apa ya? Dagingnya wandel itu yang melekat, itu yang kita kembangkan saja. Kita ngikuti ritmenya pelanggan ya. Jadi apa yang di benaknya pelanggan itu yang jadikan branding saya dan saya kembangkan terus. Saya biasanya digemborkan mereka yang menggambar-gemborkan sendiri ya. Sehingga itu menjadi brand dari Pak Dodi ya. Oke. Nah, saya melihat tadi bercerita bahwa pesanannya di area Klaten aja cukup banyak. Alhamdulillah. Ya. Karena ada layanan delivery tadi. Betul. Ya. Kira-kira kepikiran nggak Pak Dodi untuk membuka cabang atau outlet di tempat lain atau bekerja sama ini ya dengan toko oleh-oleh lain untuk melebarkan ekspansi produk ini? Iya. Jadi impian saya untuk mungkin 2 atau 3 tahun ke depan ini, saya punya beberapa outlet. Jadi outlet saya hanya sebatas seperti apa nih? Kayak Postpay bayar gitu, itu modelnya kecil gitu. Ini saya sebutkan merek nanti, atau di-cut nanti. Jadi outlet yang siap melayani apa ya sebagai singgah gitu ya, atau bukan cabang tapi cuma tempat singgah saja. Singgah, kemudian dia yang mendistribusikan. Misalkan kalau saya pertama pengennya di kota, yang di kota Klatennya, karena saya kan di Tulung ya. Tulung itu paling pinggirnya Klaten sebelah utara. Sebelum Boyolali gitu sebelum Boyolali. Kemudian kalau yang di Klatennya belum ada. Saya ingin membidik yang pertama nanti di kota Klatennya. Nanti kita bersaing dengan beberapa apa ya bisnis yang sama di Klaten itu bersaing dengan baik tentunya, dengan sehat tentunya, gitu kan. Tentunya seperti itu ada outlet, kemudian ini yang mendistribusikan untuk wilayah kota Klaten sekitarnya. Nanti kalau memang ada yang di Prambanan, ada Prambanan sekitarnya. Gitu. Dan nanti ke depannya lagi biasanya itu ada kita punya apa namanya dapur gitu, dapur khusus untuk produksi, dapur produksinya. Yang lebih besar ya untuk suplai itu ya. Khusus untuk suplai yang di tadi di outlet Klaten, outlet Prambanan, outlet yang mungkin di Boyolali seperti itu. Keren. Itu intinya. Semoga terkabul. Amin. Baik, wah keren Pak Dodi. Acara ini terselenggara salah satunya ada dari sponsor It's Express Laundry. Laundry di Klaten yang bisa melayani dengan cepat 2 jam sudah beres. Layanannya apa saja? Ada cuci satuan, ada kiloan, ada sepatu, karpet, sofa, spring bed.
Nah, hebatnya kalau di It's Express Laundry ini ada cuci karpet menggunakan alat pemeras karpet. Ya, karena penyakitnya karpet itu kalau nggak diperas jadi bau. Maka pastikan kalau para penonton kalau mau cuci karpet pastikan hanya di It's Express Laundry. Satu-satunya laundry di Klaten yang menggunakan alat pemeras karpet. Sehingga karpetnya dijamin pasti tidak bau apek. Dan berikutnya, wah karena kita udah ngobrol-ngobrol cukup lama nih Pak Dodi ya, ternyata kita haus. Ada salah satu sponsor, namanya minuman Izaura. Izaura. Nah ini minuman yang sangat luar biasa, pH-nya tinggi ya, dan tentu bisa menyembuhkan beberapa penyakit ya, bisa jantung, bisa kemarin beliau ada salah satu penjual itu berawal dari sakit ambeien. Punya sakit ambeien setelah beliau ini rajin mengkonsumsi minuman ini, minuman ber-pH tinggi ini, akhirnya beliau bisa sembuh dari ambeien. Sehingga ketika naik kendaraan itu dia kondisinya nyaman. Dan ini setiap kali diminum rasanya maknyes banget Pak Dodi. Ya. Karena selain menggunakan teknologi yang modern, ternyata ini dibacakan murotal. Buat para muslimin ini cocok sekali disediakan di rumah. Ya. Dan saya pun juga meminum ini pada saat bangun tidur terutama, karena mulut kita biasanya asam. Nah ternyata dengan minuman ini ya bisa menetralkan. Ya. Silakan diminum. Siap. Kita coba ya. Wah, ini cocok, boleh dicoba. Bisa di order di bengkel Anugerah Prima Motor, nanti bisa hubungi di nomor di bawah ini. Ya. Kita minum sebentar. Seger ya kalau minum ini. Izaura ya, lembut ya. Saya biasa kalau minum langsung maknyes gitu Pak ya. Baik ya. Kita lanjut Pak Dodi ya. Nah dan beliau ini ternyata sudah bawa sampel. Nanti boleh cerita nih Pak Dodi, boleh kok ini, wah ini ada kardus apa ya ini? Boleh dibuka Pak, isinya apa, bentuknya seperti apa ya? Misteri guys ini tentang ayam sedekap itu bentuknya seperti apakah benar-benar sedekap? Apa sedekap ya? Kita sedekap juga ya. Biar teman-teman penasaran, silakan Pak Dodi bisa dibuka ya kayak apa? Silakan. Ini hari ini bahwa produknya cuma satu ya. Ada yang frozen, ada yang ayam untuk cepat saji. Oh, cepat saji dan frozen ya. Jadi variannya ada frozen, ada yang cepat saji seperti ini. Baik. Biar nggak penasaran. Apakah cukup? Sangat lengkap sekali. Ternyata ada isinya lengkap ya. Ada apa ini Pak namanya? Ada kremesnya. Oke. Ada kerupuknya. Ada kerupuknya. Kalau makan nggak ada kerupuk, ada yang kurang kan? Nggak seru. Nggak seru. Nggak ada yang kemerenyes gitu. Yang kalau lalap biasa ya, lalap biasa. Kemudian ini, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Ah ini nih, sedekap nggak? Sedekap nggak tuh ayamnya? Ini sedekap. Ada jelas ini kan? Jelas. Yang ini penting sekali. Tusuk gigi. Karena kita untuk oleh-oleh kan. Ya betul. Begitu dikasih, ternyata begitu makan. Selilitan. Aduh. Ini makanya, ini yang paling ini nih. Ya. Sambal biasa. Sambal biasa. Setahu saya ada beberapa pilihan sambal, Pak. Benar nggak, Pak? Oh enggak, cuma ada satu aja. Iya. Nanti kalau minta request sambal bawang ya kita buatkan langsung. Oh, begitu. Kalau paketnya sambal ini. Sambal apa ini namanya? Sambal tomat aja. Sambal tomat. Dan saya sudah pernah ngicipi teman-teman. Anak saya sangat lahap sekali karena ternyata sambalnya enak sekali. Iya. Terima kasih. Sangat enak sekali. Jadi sudah nggak penasaran ya, sedekap enggak ya? Benar-benar sedekap ternyata ayamnya. Ada di kardus ini. Sedekap itu sedap karena diungkep. Sedap karena diungkep. Jadi para penonton tidak penasaran lagi. Betul. Iya. Nah, kalau mau order nih Pak Dodi, caranya gimana ini? Mau order? Cukup ini aja ada nomor teleponnya. Ada nomor teleponnya. Oke. Bisa disebutkan angkanya berapa nanti juga akan ditulis di bawah. 085 8677 38405. Ya nanti juga akan ada tulisan di bawah buat para pemirsa yang penasaran rasanya ayam sedekap. Dijamin makan sampai habis silakan. Sudah halal. Oh, sudah halal, dijamin halal.
buat para Saya udah punya muslimin sertifikatnya. sudah ada sertifikasi halal. Jadi jangan ragu, ini halal atau haram. Dijamin halal. Ada label halalnya. Oke. Ini lengkap sekali, penuh hanya. Lengkap penuh, sampai Nah, munjung-munjung. betul. Tutup Jadi lagi. kalau buat oleh-oleh orang ngisin-ngisin nih, Pak. Nah, betul. Pasti yang dioleh-oleh juga jadi seneng banget. Oke. Nah, tadi tentang dapatnya dari mana, bagaimana cara pemesanan sedekah sebagai oleh, apakah bisa kirim antar kota. Oke. Berikutnya, apakah ini bisa antar sampai luar kota, Pak? Bisa. Oh, caranya juga sama ya, Tinggal order aja, kita kirimkan. Kita kirim. Sebenarnya kita lebih mudah ya kalau lewat GrabFood atau GoFood ya. Oh, bisa, ada berarti bisa. Ya, di GrabFood ya, ada, bisa. di GoFood ya. Tinggal ada, pesan aja. Tinggal pesan aja. Cuma bedanya itu kalau panjangan lari GrabFood nanti yang kirim bukan kami. Kalau bukan ownernya sama sendiri sambil silaturahim ya, ceritanya. Silaturahim. Baik, Pak. Oke. Apakah ayam sedekap ini bisa dipesan ya untuk seperti arisan, ulang tahun atau catering? Nah, kalau kebanyakan selama ini kan untuk oleh-oleh ya. Untuk oleh-oleh. Silaturahim ya. tadi, silaturahim. Kemudian untuk kunjungan ke teman, bahkan kemarin bisa untuk acara pulang umroh gitu ya, untuk pinggisan pulang umroh gitu ya. Ini musim haji, Pak. Betul. Kayaknya para jamaah haji bisa wajib untuk pesan pinggisan ini. pulang haji itu juga bisa. Kalau untuk catering sebenarnya belum ada yang pesannya untuk acara misalnya ini belum acara pernikahan hajatan itu belum. Kalau belum ada, semoga juga ada nantinya. Sebentar lagi ada. Kita doakan sebentar lagi ada, karena rasanya ya sangat luar biasa. Harusnya ini jadi pilihan nih, salah satu pilihan. Oke. Kira-kira bisa disampaikan Pak Dodi alamatnya lengkap dan jam operasional ayam sedekap dan akun media sosialnya apa? Jadi kalau untuk ayam sedekap majikan itu kita saat ini ada di Majikan Tulung Klaten. Alamatnya ya Majikan Tulung Klaten. Nanti ketik saja di sosial media kami ayam sedekap itu ada di IG juga ada, ayam sedekap aja namanya. Ayam sedekap aja. Ayam sedekap aja. Itu di IG ada, di Facebook juga ada. Nanti mesti ada muncul di bio ya, sudah ada kontaknya juga udah ada sebenarnya gitu. Lengkap berarti media sosialnya. Oke. Di TikTok juga ada. Oh, TikToknya juga ada buat teman-teman yang TikTok. TikTok majikan kalau TikToknya. Silakan follow akunnya. Ya. Betul. Silakan follow akunnya. Oke ya. Kalau jam buka Pak Dodi? Oh iya, jam bukanya kalau untuk pemesanan kita 24 jam. Pasang nomor tadi ya, nomor yang tadi 085 8677 38405 itu bisa waktuku monggo. Nanti tinggal panjenengan sampaikan kapan dikirimnya. Kalau pemesanan seperti itu kita layani. Kalau pemesanan minimal waktunya itu? Nah, waktunya bahkan kalau main buat sahur aja kita kirim. Sahur dikirim? Iya. Tapi pemesannya berapa jam sebelumnya? Sebelumnya, ya. Ya, kira-kira berapa jam sebelumnya? Iya, minimal kalau mau langsung diambil 1 jam sudah bisa siap. Oh, berarti ready stock ya? Iya, ready stock. Hari ini panjenengan pesan, kemudian nanti diambil 1 jam berikutnya udah siap. Oh, ready stock teman-teman. Jadi nggak usah khawatir terlalu lama nunggu 6 jam diungkep kan gitu loh. Ternyata ready, sehingga nanti kalau teman-teman order bisa langsung diantar. Ya, kalau pesan di atas 20 ya untuk acara yang pulang umrah tadi kan ini di atas 20. Ya. Terus ya itu ya. Jauh hari sebelumnya sudah pesan. Oh, kalau sebelumnya bisa pesan. Bahkan 2 hari sebelumnya juga sudah siap. Oh. Jadi buat teman-teman ini Mas musim haji nih, besok pas pulang haji nggak usah sungkan, ordernya di ayam sedekap. Oke. Nah, segmen keempat, apakah ayam sedekap juga memberdayakan warga sekitar dalam proses produksinya? Kalau untuk produksi masih tim internal ya, saya sama keluarga untuk produksi. Kemudian untuk pengemasan biasanya kadang saya minta bantuan tetangga, artinya tetangga yang longgar itu kita berdayakan. Bahkan kalau untuk yang ini, yang tadi menu cepat saji kan kita juga layani untuk nasi boxnya, itu kita berdayakan. Jadi yang masak nasinya, yang masak itu kadang udah kiri kanan saya siapa yang longgar itu kita dilibatkan. Ya, berarti tapi kalau hanya untuk ayam sedekapnya aja memang masih
Masih keluarga ya. Dengar anaknya dilibatkan. Betul. Sudah mulai dikenalkan bisnis. Nah, buat para pengusaha ini harus ditiru nih, bagaimana mengenalkan bisnis orang tuanya sejak dini. Betul. Sehingga ke depan dia juga bisa meneruskan. Betul. Minimal melatih. Betul. Melatih. Karena yang kita rasakan gini, Kas. Jadi bisnis rintisan itu beda dengan bisnis turunan. Oke. Bisnis rintisan itu dari nol. Ya. Bisnis turunan itu dari 1M misalkan. Langsung maju. Ternyata masalahnya jauh lebih pelik bisnis rintisan daripada turunan. Begitu ya. Dan itu yang jelas ini menjadi ajang belajar sih anak sih. Nah, betul. Saya sangat setuju ya. Jadi anak itu harus dilibatkan dalam bisnis untuk mengenal perjuangan orang tua juga dan untuk melatih skill bisnis. Betul. Gitu. Baik. Nah, ada cerita menarik atau momen berkesan selama perjalanan bisnis ini, Pak Dodi? Kalau perjalanannya menariknya gini, ini kemarin untuk pengenalan ayam cakep ini, itu kan ketika masa pandemi. Oh, masa pandemi itu jadi momonya semuanya. Itu menariknya ini, jadi cerita yang sangat menyenangkan itu. Yang lainnya mengenaskan, Pak Dodi malah menyenangkan. Gimana nih? Bukan maksudnya ini ya, apa ya? Bersuka cita di atas penderitaan orang. Jadi sejak itu kita kenalan sama mereka yang di lockdown, mereka yang diisolasi, keluarganya kita hubungi, gitu. Kita kenalkan. Bahkan kalau di sosial media bahkan ada yang posting posisinya di mana kan kita tahu kan, bisa di Jakarta, posisinya di Kalimantan, di luar Jawa, dia nggak bisa pulang kan? Oh iya betul. Inilah kirim aja lah ayam cakep pakai oleh dari orang tua, buat orang tua panjenengan yang di desa itu, yang di kampung-kampung. Wah, itu menarik sekali. Itu bukan cerita sedih, tapi seneng. Momennya tepat ya. Momennya tepat. Orang gitu. Sehingga butuh untuk menghantar kepada orang tuanya yang ada di Klaten ya. Yang nggak pulang bisa silaturahim. Ini dari Mas ini di Jakarta. Terus dibayar waktu Roman ya, gitu ya. Sampun, oh iya, kan nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Jelas makanya branding saya itu untuk silaturahim. Ayam Jawa itu untuk masuk uniknya di harga juga gitu. Oh iya. Kok bisa Pak? Ini karena saya pakai ini. Harga kita harga silaturahim. Gitu. Harga silaturahim. Karena tadi untuk jalin silaturahim tadi. Makanya ini saya sampaikan. Ya, harga normal itu kan 70.000-80.000 ini. Betul. Tapi kalau dari kami karena untuk silaturahim kita subsidi 60.000 saja bayarnya. Disubsidi untuk silaturahmi dengan harga yang luar biasa. Sangat masuk nih harganya. Wah, sangat murah dan tentunya dimakan bisa sampai habis tadi ya. Gedasat. Baru tahu nih, gedasat. Dimakan sampai habis tulang-tulangnya. Nah, kira-kira pesannya Pak Dodi buat anak-anak muda ini yang ingin memulai usaha kuliner seperti ini, buat anak-anak gitu ya. Jadi memulailah gitu ya, memulai dari yang sekecil apapun kamu memulai usaha untuk bisa menjadi kalau impiannya jadi pengusaha yang hebat ya pengusaha yang hebat mulai gitu. Kalau pengen jadi pegawai misalkan ya atau nggak mau bisnis ya, mulailah dari belajar tanpa henti. Kalian belajar yang bisa manfaat buat diri anak muda sendiri sama orang lain. Kapan memulainya? Ya kalau memang nggak bisa di rumah sendiri ya di tetangga yang punya usaha. Ini akan mendapatkan ilmu untuk memulai usaha. Belajar dulu pada ahlinya. Ya. Tetap semua harus belajar. Harus belajar. Ada lagi mungkin pesannya buat anak muda? Dan kalau anak muda ya, jadi kalaupun hari ini pengennya punya penghasilan besar itu, kan ada juga beberapa objek gitu atau istilahnya tugas dapat penghasilan besar langsung dikasih tip yang besar gitu kan. Nah, cuma ini tidak bisa continue gitu loh. Kalau ingin continue walaupun sedikit tetapi continue jauh lebih baik daripada besar cuma tidak continue. Itu saja. Oke. Nah, kira-kira mimpi Pak Dodi dalam 5 tahun ke depan itu harapannya ayam sedap itu seperti apa? Saya pengennya gini, impian saya itu saya bisa menguasai lokal. Klaten dulu saya kuasai untuk mengenalkan ayam cakep, bahkan semua terjalin silaturahim tadi. Nah, karena saya kasih kemudahan untuk silaturahim dengan apa? Dengan ayam ini. Artinya mereka yang terputus tali persaudaraan gitu, impiannya terjalin lagi. Karena kita kasih kemudahan, gara-gara ayam. Nah seperti itu.
Kemudian kalau pengembangannya saya cuma ada 2 produk intinya saya. Yang pertama tetap ayam, kemudian menambah menu, gitu, menambah menu, bisa jadi bebek, bisa jadi yang lainnya lah gitu apa nanti kita ada tambahan menu. Kemudian ekspansi berikutnya punya beberapa outlet. Sebagai membantu untuk mendistribusikan biar konsumen itu mudah dan mudah dekat menjangkau ya. Kalau ini barang dikirim keluar kota, kira-kira bisa awet berapa lama atau dan caranya bagaimana? Saya menarik ya. Ini kan nggak ada bahan pengawetnya. Oh, nggak pakai bahan pengawet ternyata aman berarti. Belum sempat di kulkas sudah habis. Apa ya? Belum sampai di kulkas sudah habis. Jadi karena tadi gedasa tadi. Jadi semalam masih bisa, Pak. Jadi semalam kita kalau nggak sempat konsumsi ya di kulkas, besok pagi dipanasi lagi masih enak. Kalau lebih aman pakai yang frozen. Iya, kalau pengen untuk jarak jauh kita ada frozennya. Jadi aman untuk awetnya. Kalau frozen itu bisa bahkan 1 bulan nggak apa-apa. 1 bulan nggak apa-apa. Jadi buat orang yang luar kota jauh, silakan frozen itu jauh lebih aman. Ya, tapi kalau mau sambil menikmati suasananya warung poci, silakan datang ke lokasi. Dan saya sudah membuktikan tempatnya romantis buat para teman-teman yang pengen mencoba mencicipi ayam ungkep sedakep, benar-benar sedakep ternyata. Silakan datang ke warung poci Majegan. Nah, Pak Dodi mau tanya nih, nilai utama yang ingin dibawa ayam sedakep ke pelanggan tuh kira-kira apa tuh? Yes, ya ini saya ulang lagi tadi sebagai kesimpulan. Jadi saya tuh pengennya orang itu terjalin silaturahim, jangan sampai terputus tadi. Utama itu nilai ruhiyahnya sebenarnya itu. Sehingga kita kasih kemudahan, kita kasih harga yang spesial. Itu subsidi ya, harga yang nilainya rata-rata 80-an ribu, utama kita subsidi jadi 60.000, bayarnya 60.000, harga 80.000, bayarnya 60.000 saja, sehingga kemudian ini dimanfaatkan untuk saudara-saudara semuanya silaturahim, saling mengirim sesuatu kepada saudara handi tulang, gitu. Bahkan orang tua gitu. Kemudian kalau bicara masalah siapa yang menginspirasi ya tentunya sebagai muslim ya Kanjeng Nabi ya. Kemudian beberapa saudara keluarga atau sahabat beliau yang ahli-ahli bisnis misalnya kayak Abdurrahman bin Auf gitu ya. Kemudian dia punya kaya juga berbuat baiknya tanpa hentinya gitu. Dan kita juga seperti itu harapannya. Dan tak lupa buat pemirsa ya, penonton itu ya, follow di akun IG-nya tadi apa? Saya di Ayam Sedakep Majegan. Ada di IG, ada di TikTok gitu ya. IG, TikTok. Bahkan Facebook juga ada. Ayam Sedakep Majegan. Oh, Ayam Sedakep Majegan akunnya ya. Nanti kalau muncul wedangan berarti warung saya wedangan Poci Majegan juga ada. Oke, kalau nanti ada mencari warung Poci ya. Warung Poci Majegan itu juga ternyata milik beliau. Oke. Baik, teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Podcast pada hari ini menurut saya cukup inspiratif sekali ya. Dengan topik yang sangat luar biasa dibawakan orang yang ternyata dulunya seorang guru teladan. Hijrah ke dalam dunia bisnis. Nah, ini tentu memberikan inspirasi buat para guru-guru. Tidak ada salahnya berbisnis. Tidak ada salahnya berbisnis untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Ya, nah tentu belajar pakai ilmu, betul nggak Pak? Pakai ilmu. Jadi silakan teman-teman ya para penonton silakan juga follow podcastnya Anugrah Podcast ya di YouTube-nya Anugrah Prima Motor untuk selalu mengikuti ya menyimak ya semoga para pembicara ya yang kita hadirkan bisa memberikan inspirasi pada para audien para penonton ya dan silakan nanti tunggu episode berikutnya. Terima kasih saya ucapkan pada Pak Dodi atas waktunya. Semoga podcast pada hari ini bisa memberikan inspirasi dan bisa menjadi ilmu amal jariah Pak Dodi dan keluarga. Terima kasih Pak Dodi.